Lagi sakit gigi, Bang. Laki suka kejang. Saya tahu memang. Tapi laki suka kejang. Saya tahu memang. Tapi laki suka kejang. Saya tahu memang. Tapi cukuplah kalian kejangnya sama bini kalian, jangan sama saya. Saya nggak nafsu sama manusia lagi. Yang saya nafsu itu cuma hanya kepada halo tangan. Halo Bunda. Ya. Iya, agama apa? Oh, Akbar. Halo. Kalau kau jadi berhala, pergi aja kau ke gereja. Pakai kolor kau pasti yakin kau dicium kau di situ. Siapa lagi yang naik nih? Koten naik koten. Lagi sakit gigi, Bang. Lebih baik sakit gigi. Ma'ruf. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bang. Silakan. Muslim ya, Bang? Ya, Muslim. Kebetulan kakak ini adalah mantan. Cuman mau nanya saja nih. Iya. Kenapa kok mereka itu kalau di roomnya kadang pakai hijab, yang laki-laki pakai topi, itu tujuannya apa sih, Kak? Mereka cinta sama Islam sebenarnya, Bang. Tapi malu-malu tai kucing. Iya, Bang. Mereka cinta sama Islam. Kepo. Begini, Bang. Ya, begini, Bang. Enggak, maksudnya jadi Kristen itu yang sejati. Maksudnya Harus Kristen sejati. Maksudnya kayak gini sih, apa sih tujuannya supaya kenapa, supaya sama, maksudnya supaya gimana? Memang ajaran saudara kita di seberang untuk menyebarkan agamanya dengan cara yang begituan. Itu yang nggak tahu saya, Bang. Tapi intinya, Bang, mereka saking cintanya sama Islam itu seperti itu, Bang. Jadi sebenarnya begini ya, Bang ya. Begini ya. Kalian itu harusnya mencontoh seperti tunggu sebentar, ini ada noni. Sebentar. Kalian itu harusnya mencontoh seperti kami, ya. Kami dari dulu tuh dari mulai mungkin orok ya, ditanamkan sama bapak kami itu untuk tidak mengenal Islam sama sekali. Jangankan seperti orang itu memakai atribut, menyentuh saja kayak kalau ada Quran atau tidak diperbolehkan gitu loh. Makanya saya heran, ini Kristen kok jadi kayak ada yang niru-niru Muslim gitu ya kan? Mungkin penasaran gitu ya. Iya kan? Kepo kalian. Kalian mungkin berpikir kalau pakai jilbab itu cantik kayak Nora gitu ya kan? Ya saya sapa dulu ini ya. Gatam. Ya, selamat siang. Ya, agama apa, Bang? Saya Kristen. Ya. Silakan, Bang. Suaranya kecil, Bang, suaranya, Bang. Oh ya. Jangan gitu, Bang. Suaranya lagi ditelan Roh Kudus. Saya belum jelas ini, Kak. Masih penasaran nanya nih, Kak. Memang Ini aja. kan kakak kan dulu mantan ini. Ya. Memang di agama saudara kita itu cara menyebarkan agama itu atau menyebarkan firman Injil lah. Memang harus menghalalkan segala cara itu, Kak. Gini, Bang, kalau dulu itu misionaris itu belum ada sampai segencar seperti ini ya. Belum ada. Sekarang ini mereka memang prioritaskan untuk memurtadkan benar. Tujuan mereka tuh. Jadi menghalalkan segala cara. Dulu tuh nggak ada seperti ini. Dulu belum ada. Dulu tuh masih kayak ya kalau melakukan penginjilan ya lakukan. Kalau ada yang mau masuk Kristen ya silakan. Tapi sekarang mereka gencar betul untuk memurtadkan. Gitu loh. Ngeri sekarang ini.
Iya Kak, saya hampir saja masuk agama saudara kita Kak, karena saya pikir agamanya enak, bisa mabuk, wah enak, bisa apa tidur bersama dengan perempuan, belakangan nikah. Enak. Tolong stop dulu fitnahnya Bang Maruf ya. Abang ngomongnya lembut tapi bikin fitnah itu. Bang, slow. Maaf ini Kak, maaf. Loh, gak usah bikin fitnah sama Kristen. Ada di Kristen dibolehkan mabuk ya. Memang nggak boleh mabuk, memang di kitabnya, tapi mabuk. Itu kan perilaku manusianya. Jangan Oke. Sekarang ku tanya sama kau ya, Gatam. Di Kristen boleh nggak bercerai? boleh, siapa yang larang? Nah, baru ini Kristen ada yang mengatakan boleh bercerai, woy. Bener. Jujur nih abang ini Mantap, nih. saya berikan apresiasi. Tepuk tangan. Ini ada Kristen mengatakan di dalam Kristen itu boleh bercerai. Masya Allah. Ya, boleh. Mantap. Tapi Saya suka. bukan sembarang cerai. Iyalah bang, di mana-mana juga nggak sembarangan cerai kali. Kalau masa kawin langsung ceraiin kan nggak bagus juga bang. Gimana ceritanya itu? Harusnya jelasin kenapa gitu dong. Bilang mantap. Nah, gitu Iya. jangan. Jadi Semua kalau ada misalnya alasan. saya punya anak perempuan sudah bertahun-tahun menikah, tapi pernikahannya, aduh, ini yang baru masuk bisa langsung mute nggak sih? Oke, saya punya anak perempuan, saya nikahkan dia dengan laki-laki itu. 5, 6, 7 tahun berjalan pernikahannya. Anak perempuan saya selalu dipukul terus. Terus Ya. kalau anak perempuan saya minta cerai, boleh apa enggak? Apabila siapa yang larang? Mantap. Saya suka Ini ini. normal nih otennya nih, normal nih otennya ini, nih. normal ini. Aduh, mantap kali. Nah, terus apa lagi pertanyaanmu? Saya suka Bukan lah. gitu, Bang. Jadi begini baru, nih. Baru Oten kau lah itu yang selalu- mengatakan Islam itu boleh, Kristen boleh bercerai, apapun itu kalau memang sudah tidak cocok atau apa. Baru kau lah yang mengatakan, bro. Betul. Makanya kita kaget begitu ada oten yang membolehkan perceraian. Kenapa? Makanya kita kaget bang. Itu pernah Kenapa Kalau Gatam? ada oten, perceraian itu dibolehkan agama. Syarat perceraian itu apa? Perselingkuhan. Kalau selingkuh boleh diceraikan, berikan surat cerai. Iya, kalau KDRT. tapi bang ada ya, tapi ada beberapa oten katanya kekeh walaupun selingkuh, walaupun KDRT harus ditahan gitu, nggak boleh. Kan itu nggak masuk akal bang. Siapa yang bilang kayak gitu? Banyak, makanya kita kaget pas ada abang bilang boleh bercerai ya. Aku bilang wah ini normal nih, otennya normal gitu. Saya sapa dulu ya, Bang. Oksan. Sebentar dulu, Gatam. Oksan. Iya sayang. Sayang, gigi kau. Agama apa kau? Panggil sayang. Agama apa kau? Agama saya Kristen. Oh, manggil sayang. Ih, gigi kipak. Kulit kau aja belum beres. Saya pun jijik juga. Gigi juga sayang. Sayang bersyukur dipanggil sayang. Jadi daripada dipanggil yang lu lain. jiji bilang sayang lu. Kalau bini kau dipanggil sayang sama laki-laki lain, kau mau? Kenapa nggak mau? Anjing aja pun bisa dipanggil sayang. Bukan, itu kan anjing. Emang kau anjing? Ya makanya kau Dengar dulu. Ini. Dengar dulu. Woi suaranya Kalian nggak baca suaranya, itu? woi. Pacar Bu Nora cuman Yesus, bukan yang lain. Ya iyalah, Yesus saya marah nanti. Kata sayang itu boleh sayang ibu. Anda sayang ibu tidak. Kata sayang itu banyak apanya lo, jangan gengsi dulu. Saya itu Jangan sayang suara lu kepada ngomong, Yesus karena itu calon suami saya. Kau jangan bilang-bilang Yesus, kau Muslim. Kalau kau Kristen bilang Yesus, kau sayang Isa silakan. Emang Yesus agama Kristen? Kristen.
Di mana datanya? Ada Kata di Quran siapa? tertulis Yesus. Gak apa-apa bang. Yang Sebentar bilang dulu, sebentar dulu. Yesus Oke, agamanya gatam. Kristen siapa? Ini perjanjian baru ini menggunakan bahasanya. Kok dia dulu Oksan? Weh, nafsu kali kalian sama wajah saya. Nafsu kali kalian. Sabar dulu, saya ngomong dulu sama si Gatam, Oksan. Gatam, Yesus itu orang apa? Ada tertulis di Quran Yesus. Tanya mau jawab dulu. Yesus Coba orang kamu baca apa? surat Al-Maidah. Coba kamu baca surat Al-Maidah. Saya kasih tahu kamu. Apa Coba kamu baca. Al-Maidah? Eda ada, Eda saya. Al-Maidah. Iya. Al-Maidah siapa? Itu tertulis di Al-Qur'anmu juga. Nama Yesus Isa Al-Masih. Di situ Iya, tertulis. Coba itu kamu baca. tertulis di surat apa? Tahu pacarnya. Surat apa? Tunggu bun. Bang Oten, itu suara lu mendem lo tuh kayak Gak dimasuk tahu, drum. suaranya kecil kali. Mendem suara lu, jadi jangan kalau ngomong jangan di dalam drum. Ada saudara saya namanya Alma. Terus Eda itu artinya ipar. Kalau orang Batak kami bilang itu ipar. Ya Bayu ya. Ya kan Bayu? Ido. Ya, itu Eda ya kan? Alma Eda itu berarti Eda saya bukan bernama Alma gitu ya. Gatam, saya mau tanya sama Gatam aja. Oksan, kau perbaiki dulu headset kau. Udah 5.000, kau beli dulu yang harga 30.000. Miskin kali kau. Gatam, kutanya dulu sama kau. Yesus orang apa? Handset saya ini bagus sekali, handset saya bagus. Bagus handset saya. Tunggu Dan dulu. 500 mata yang mindset- memandang di bawah ini, tolong typing. Apakah suara si Oksan kedengaran apa enggak? Kau baca dulu typing di bawah tuh, baca. Terdengar apa enggak? Coba typing. Apalagi pemikiran saya Tidak, pemikiran Tuhan, yang enggak. buruk Enggak, tentang Bun, agama katanya orang. enggak, Tuhan, tuh. Bagus. Mana Tuhan? Enggak. Tidak. Tuh. Headset 5.000 pun juga kau. Udah kau ganti dulu kau. Gatam. Kutanya dulu sama kau. Yesus orang apa Gatam? Apalah gunanya kau tanya itu kau Islam? Yesus orang apa Gatam? Aku tanya Isa Al-Masih itu aja orang apa? Isa Al-Masih itu, Isa alaihissalam itu dia orang Yahudi, mamanya keturunan orang Yahudi. Ya udah, itulah Ya. bagi kau. Yesus Ya orang apa? udah. Nggak usah Yesus kau orang tanya. apa? Itu Kau dia. Kristen biar Ya kau ajari. udah. Yesus Kalau orang memang apa? Ya udah Yesus kayak orang apa? gitu, jangan Diam dulu tahu Oksan, kau birahi kan agama orang. Diam dulu kau Oksan. Gatam, Yesus orang apa? Yesus. Kau Kristen? Yesus orang apa? Enggak, kau Kristen, ku tanya dulu. Yesus orang apa? Kau Kristen? Yesus Kamu orang apa? Kristen? Kau Kristen? Kamu Yesus orang Kristen apa? tidak? Kau Kristen? Yesus orang apa? Kau Kristen? Oh, tidak tahu jawab kau ya? Bukan nggak tahu Oh, jawab. Yesus yang Bukan, keturunan bukan. penzina itu. Oh, Yesus Itu orang Bapak. Yunani. Penzina Yesus itu yang bapakmu. diceritakan di dalam Bibel orang ini Bapakmu yang yang menggunakan penzina. original Yunani. Bukan Yesus. Ternyata Yesus itu Bapakmu, keturunan bapakmu, itu bapak dari bapakmu Daud dan yang Batseba berzina. yang waktu itu lagi berzina. Bapakmu yang berzina. Istri 12 istri. Ayo cerita. Bapak yang 12 istri yang berzina. Kau kalau mualaf aja. Yesus keturunan penzina. Dia Itu bapakmu yang berzina di Arab sana. pada waktu Itu bapakmu yang berzina di Arab sana. Bapakmu yang berzina orang. Katanya kau anak zina kau kurang. Bapakmu yang berzina di Arab Saudi sana. Itu dia, ngaku kamu. Ngaku kamu kalau begitu suaranya di sana. Ngaku kamu kalau begitu suaranya di sana kalau berzina. Saya tanya, iya kan, Yesus Kata. orang apa menurut Bibel agama tahu, apa? dia nggak mau jawab. Agamamu apa? Ternyata silsilah Yesus itu sampailah kepada Daud. Sila bapakmu Apa yang itu tahu. dilakukan Bang Gatam. Ah, Bang Gatam, minta tolong Bang Gatam, kita nggak usah ladenin dan orang akhirnya seperti ini sampailah karena orang keturunannya seperti kepada ini Jesus merusak kita Christ. punya pemikiran Bang Gatam. Karena dalam ajaran mereka Bang Gatam,
kita mengusik orang punya agama. Bang Gatam, kita berdua kita turun aja. Enggak, aku mau lihat Ajaran mereka, ajaran mereka ini Bang Gatam. Bang Gatam dengerin. Halo Ajaran kakak mereka mohon ini, izin turun, ini hujan ajaran yang keras di paling sini. sesat, suka Oke, mengusik oke. orang Makasih, punya Pak. agama lain. Nah, kalau Ya, memang ya, dia mohon merasa maaf, mohon maaf, agamanya izin itu turun dulu, baik, hujan keras di dia sini. urus agamanya dia, jangan mengusik orang punya agama. Nah, kalau memang dia punya pemikiran dan sifat hatinya tidak buruk, tidak busuk tentang agama orang lain, tidak pernah orang itu mengusik agama orang lain. Suka dia kalau agamanya itu, suka kamu kalau agamanya kamu. Jangan nangis di sini, Bang. Jangan nangis di sini, Bang. itulah Izin. Saya Izin tidak sedikit menangis, cek. Bang. Oke. Jangan nangis di sini, Bang. mereka Kalau kau cemen punya tampang jelek jangan Apa semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase kira bakarabase kira bayara baralabase kira barabarabarabase kira korabata karabase kira bakarabarabase kira barala. Terus keluarkan korabase kira bakarabase kira bakarabase kira baralabase. Daging saudara ngerasa pasti ini bukan bahasa roh, tapi terus lakukan. Kira patah karabase kira bataralabase kira bayara batakara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 
saudara saya begini. Kamu tahu apa? Amin. Bang Katam, Masih kuat bahasa roh kalian? Masih ada Lucifer sama kalian? Masih ada? Astagfirullah. Dalam hitungan ketiga, saudara mulai bunuh mulut saudara, mulai gerakan lidah saudara, mulai berbahasa. 1, 2, 3. Korabase kerebe arabase keraba baba barabase. Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase keraba karabase keraba araba lalabase keraba barabase keraba. Korabata karabase keraba karaba lalabase keraba. Terus keluarkan. Korabase keraba karabase keraba karabase keraba lalabase. Daging saudara ngerasa pasti ini bukan bahasa roh, tapi terus lakukan. Kirapata karabasi kirapata lalalabasi kirabayarabata karabata karabalalala. Semua mulai lakukan, semua mulai lakukan. Kirapata karabasi kirabayarabata karabalalabasi. Korabata karabasi karabalalabasi kirabalalabasi kirabayarabata. Amin. Dah, masuk jinnya. Udah. Masih ada lagi Lucifer sama kalian? Udah masuk jinnya, Nora. Masih ada Lucifer sama kalian? Masih ada Lucifernya? Ajar terus udah. Masih ada? Nora, udah kena jin kok. Gatam, aku serius ini mau nanya nih. Gatam. Itu Tuhan bisa dicobai oleh iblis ya? Ini itu. Tuhan bisa dicobai oleh iblis ya? Tuhan kalau bisa dicobai oleh iblis boleh dong. Saya juga mencobai Yesus. Yesus. Kamu masuk Kristen biar belajar. Ya. Masuk Kristen. Semoga nanti malam kamu diberkati. Saudara-saudara, mereka nggak tahu kalau tiap malam saya lagi selalu Vici sama Yesus loh. Nora, kau jangan Mereka nggak tahu. untuk penghinaan itu, Nora. Mereka nggak tahu kalau saya tiap malam selalu Vici loh. Kau jangan menyebut-nyebut. Yes. Saya selalu Vici sama yes. Oh yes. Yes, boleh. Kau sebut-sebut Yesus. Saya kalau selesai Vici sama Yesus kan, Yesus selalu memberikan saya, Beb, katanya, selamat tidur ya sayang. Oh iya sayang, saya bilang. Terus dia kasih, yang ada di dulu dong. Yang dengar ini ya, kalian nasihatin orang ini jangan gila. Ini penghinaan bagi Kristen. Jadi jangan. Gaya kau. Tuhan kau aja udah dikutuk. Tuhan kau dikutuk itu nggak marah kau sama Elai itu. Elai itu kok kau marahin, terkutuk lah yang digantung di kayu salib nggak marah kok. Bodoh kali kau. Damai kayak Nora ini kalian nasihati. Jangan kalian bawa-bawa. Janganlah muncung itu. Jadi jangan kalian seperti Abang, ini. Bang, dengerin bang. Kalau abang mau nasehatin teman-teman abang dulu tuh. Itu yang nggak urusan koma-koma saya. Kristen yang hujat. Kalau kalian mau Itu nggak urusan saya. Terus ngapain kok di sini meminta saudara saya
antum nasihatin saya gompleng. Gila kau. Kau jangan menghina. Teman-teman abang tuh kasih tahu dulu penghinaan, penghujatan, Al-Quran, Allah tuh itu abang kasih tahu dulu. Jangan ngasih tahu di sini. Kalian juga jangan Kalau dukung selama mereka seperti ini Bang. bukannya saya mendukung, bukan. Kalau kalian bikin Medan ini mau hancur, ayo hancurkan. Yes. Jangan kayak gitulah. Oh yes. Nora ini kalian pelihara. Yes. Yes. Kalau abang tidak bisa memberitahukan teman-teman Yang abang, baik. Kalau memang salah, selama koma-koma Kristen banyak penghujat, koma-koma Islam bakal lebih banyak lagi bang. Begitu. Silakan Kalau aja koma banyak Kristen koma udah nggak ada yang menghujat, Yes. kita juga diam gitu. Koma kan menghujat. Yes, yes, Terus yes. apa bedanya sama koma-koma kalian? Hah? Jangan membela Yes, yes, diri yes, seolah-olah yes. agama kamu itu paling benar. Saya tidak ada menghujat, saya tidak ada bela agama. Tuh lihat, koma si Agatha, si Cepe, si Kiamat, si Sopiatul. Kita keluar Banyak Yes, yes, melecehkan. yes. Gatam, si Injili, yes. malah bukan melecehkan lagi, menghina, menghujat. Nah, lu parah lu. Jangan saling melecehkan gitu loh. Ternyata berapa Lah nih yang iya, sudah tak tumbang kasih ini? taunya Gatam temen tinggal kau lu. lagi di sini Temen Gatam. lu kasih tahu. Kau Mana yang Jangan satu tuh? kayak Udah dijemput sama Orang. bapak yang ada di surga ya? Masya Allah. kau kan jangan ngomong Kristen. Kau jangan melecehkan kekristenan. Ini semua kita harus dengar ini loh. Ini pemerintah punya begini-begini ini jangan dibiari. Ini makanya. Ini Medan yang kalau mau lain- ribut-ribut. Medan kalau mau ribut jadi kiper kau. Mau ribut apa bang? Gak Mau usah ribut apa bawa-bawa bang? suku, gak usah bawa-bawa. Jangan ajak-ajak ribut lah. Nah, Nanti ribut Makanya Anda Oten tahu diri seakan-akan dikit. terzolimi. Nah, Bang, Nih, kamu- kau nggak tengok kamu ke pikir enak? preman Medan ini, mau naik preman Medan. Kau tengok? Preman Medan kau. Nggak kau tengok preman Oi. Medan naik ini. Ah, preman Siapa Medan yang naik ini. ngomong-ngomong Medan tadi? Ini nih si Gatam Masalah ini kau apa katanya dengan kalau Medan? Medan mau hancur lah ayo katanya. Ini Kurang kau. ajar ini. Ini kau datang sini. Buat perdebatan, buat Ini kau. keributan. Bukan. Kau menghina-hina Oten, agama orang lain. lokasi kau. ujaran Kita kebencian jumpa. dia nih si Gatam nih. Kita jumpa biar kita tahu yang mana yang mau buat ribut. Loh, Ayo. ini kalau Nggak, kayak kau gitu mau buat ini ribut di mana? penjara. Di mana kau mau buat ribut? Apa kau menghina Di daerahku. orang lain? Di daerahku kau mau buat ribut. DRI. Apa kau menghina-hina orang lain? Siapa yang hina kau? Yes. Bapak kau. Apa dia hina kau? Itu Apa ngapain dia hina kau? Apa dia lecehkan? Apa yang dia lecehkan kau? Apa dia Maksud lecehkan? baku kau. Medan kau sebut apa maksud kau? Apa maksud kau? Kita mau cari Apa maksud kau Medan? Kenapa rupanya? Kalau mau tukar Alamatku jelas di Medan. Tapi jangan penghinaan. Datang kau sini. Datang Berani kau sini. kau. Datang kau sini. Kau datang sini nggak usah kau sebut-sebut. Medan. Abang betul aja kau. Abang Gatam udah bang. Enggak. Macam kau yang punya Medan ya. Udah hebat kali kau di Medan nih. Kalau kita mau tukar bawa suku pikiran, Kau yang punya Medan. tapi janganlah kita ini Kau saling- yang punya Medan. Ku tanya, hebat kali kau di Medan. Teman-teman kau, kasih tahu teman-teman kau, jangan kasih tahu kami. Bang, Jadi Bang aku Gatam. pendapatku Abang, pada Abang, kita semua lah yang media-media dengerin. Mari ayo jalan-jalan. Media-media kepala otak bapak kau. Ah, bapak kau. Bang Gatam. Bapak kau. Oh, Bang Gatam. Bang Gatam. Ya. Bang, udahlah bang. Kita diajarkan di agama kita nggak usah. Kasih, apa yang kasih? Ini kan kita mau cari kalau mau tukar pikiran, Ini, Bang. tukar pendapat. Oh, Apa yang mau, gini, Bang. mana mau kami tukar pikiran sama kau? Pikiran kau bodoh. Bang, Tapi jangan mohon maaf dulu, Bang. aku heran Enggak aja polisi-polisi kau. ini pun macam tak ada TikTok ini kayak gini. Itu aku turun dulu ya. Nanti kalau udah Bang Api kalau ada ini udah ada panggil-panggilan janjian panggil-panggil aku ya. Panggil apa? Panggil-panggil aku ikut. Panggil apa? Oh, kau mau ikut? Iya mau ikut. Kau mau Pak. ikut apa? Ikut kan? Ya udah. Iya dong. Bacot aja semua.
Aku kalau mau Oke itu, Apa? ya itu. Nanti kesini lagi toh. mau tukar pikiran, Iya, itu. ayo. Ya, kalau kita Mana mungkin kami mau tukar pikiran kami sama kau? bukan kalau kita mau membahas, ya kita bahas. Tapi jangan Kalau mau bahas boleh kita bahas. Tapi jangan kau bilang tukar pikiran. Jangan Tak dileceh-lecehkan mungkin kami mau kayak tukar gitu, pikiran. Dari tadi kutanya sama kau, Yesus orang apa? Kau Kristen. Yesus orang apa? Kau Kristen. Sekarang Apa gini, diskusi Nora. sama kau, Borjong? Kalau jawab bahasamu aja tadi nggak Bodoh melecehkan. kau, diam aja lah kau. Kau kenapa kau? Birahi kau sama aku, birahi kau. Tak bisa kau birahi. Aku sudah milih Yesus aku. Birahi aku cuma sama Yesus kau. Kenapa kau? Nggak terima kau? Makanya jangan kau jadikan itu Tuhan kau tuh manusia, Kende. Wajar dong kalau saya cinta sama manusia. Saya pun juga cinta kepada Nabi saya, Nabi Muhammad. Saya cinta. Tapi masalahnya Nabi Muhammad itu sudah punya istri-istri yang soleh. Tapi Yesus kan belum punya pasangan. Yesus kan belum punya pasangan. Boleh dong. Makanya pada Kita waktu juga Yesus jatuh cinta cinta, kepada Bang. Maria Yesus Magdalena, cinta, Bang. kalian izinkan Jangan salah dong. paham. Saya kan tidak mungkin merebut suami orang. Tapi kan Yesus belum nikah, dia belum kawin. Ya kan, boleh dong saya nikah sama Yesus, boleh. Tujuannya, Nora. Kau mau kawin sebentar, Yesus sendiri sudah Kalau kita buka itu berita, halo, kita buka berita, itu ada, dengar dulu. Kalau kita buka berita, ini kita tukar, apa kau bilang tadi ya, bahas ya, baik-baik kita bahasnya. baik kita Di bahas. dalam berita, ya dengarlah dulu. Ini kan kita cerita. Di dalam berita ini kulihat ada wanita yang dihamili Yesus, ada biarawati yang dinikahi Yesus. Gimana? Di mana? Kau mau bilang apa sama dia? Tunjukkanlah dulu di mana itu ada tertulis. Iya banyak ini. Aduh, kau pun kadang-kadang lambat kali nggak kau buka internet juga nggak ada. Nggak ada. Di Kristen itu nggak ada. Le, ini yang bilang biarawati, Le, yang bilang orang Biarawati Kristen, mana? Le. Di ayatnya di mana? Kejadiannya di mana? Aduh, Coba Mak, Le. Itu jangan cerita ayat lah, Le. Namanya berita, Le. Nah, kalau berita ngapain Le. gitu? Kita kan cerita. Le. Kan bisa jadi, Le. Kita nggak tahu, Le. Kita Emang dia sekarang, lele. Emang ini lele. Si Leku ini. Udahlah, kita mau berdamai nih, nggak mau ribut-ribut aku. Ya, Le, sama rakyat kita, Le. Kalau mau cerita Abang Sumut ini kayaknya ngayur mulu ini kayaknya nih. Apa? Lele. Apa Ngayur mulu Abang Sumut ini. lagi? Ya udah lu mau nanya apa? Nanya apa? Sok tanya. Gatam. Jadi gini Pak. Aku udah baik-baik ini, Le, Gatam. Gini, Orang lain gini. kita kan. Oke, kalau tadi kayak ceritanya abang bilang begini dikawinkan, dihamili dia apa? Itu jelas bagi kami itu fitnah, itu nggak ada kan gitu. Fitnah itu. Aku mana telah tahu. Nah itu Aku mana makanya lah? aku kasih tahu. Ya, Cum. Itu fitnah Ini- dari ini- orang lain pastinya, karena nggak ada kayak gitu ceritanya, kan gitu. Ya, tapi ini masalahnya, aduh, nggak tahu lah aku. Aku bacanya Tapi di lembar masalahnya edaran juga aku. sekarang saya ini lagi jatuh cinta sama Yesus. Siapa yang mau melarang saya? Silakan Siapa kau yang jatuh mau melarang cinta. saya? Siapa yang mau melarang saya jatuh cinta kepada Yesus? Kami di situ Kristen itu bangga kalau kau jatuh cinta sama Yesus, tapi jangan kayak cerita-cerita Jatuh pokok gitu. cinta. Bang. Host, ini host ini kayaknya terlalu dalam ini di dalam dosa kayaknya. Orang kalau udah jatuh cinta, Le, ya kan? Saya Tai kucing rasa coklat kau, Le. Tai kucing rasa coklat. Saya video call terus. Oh, oke. Kalau seperti itu Kak, coba kirim dulu itu video call-nya. Ada nggak? Yesus. Nanti malam lah. Lagian kalau nanti malam saya video call itu saya pakai baju peperangan itu. Saya pakai baju peperangan. Emang kamu mau melihat keseksian Jangan saya? misal-misalkan. Jangan misal-misalkan. Kak. Bentar ya. Dengar ya. Allah, tolong di mute dulu. Dengar. Suara apa itu? Tunggu, dengar. Bentar ini dengar ya. USG rumah sakit karena desakan daripada dunia ini di USG lah mempelai ini desakan rumah sakit. Kalau mempelai tidak perlu USG, mempelai percaya karena mempelai manusia roh.
yang datang dari atas. Tapi kalau manusia logika kan tidak percaya. Nah ini hasilnya. Ini si Bu P nih. Coba perhatikan hasil USG mempelai. Ini rahim mempelai ini kosong dan bersih. Tidak ada kanker, tidak ada kista, sudah tidak ada, bersih sekali ya Bapak Ibu. Ini hasilnya. Tetapi yang mempelai lihat di sini, nah ini ada seperti Tuhan Yesus pegang bola dunia. Nih gambar kedua. Coba ini kayak mana lah aku mau bilang kan. Coba perhatikan. Emosi juga aku dengar ini. Gambar-gambar yang mempelai kasih ke kita. Ini, coba perhatikan. Pakai mata roh. Pakai mata roh. Gimana mata roh itu? Ini siapa Bapak Ibu? Coba perhatikan. Yesus. Tuhan Yesus. Iya kayak Yesus gambarnya. Ini lagi pegang bola dunia. Pegang bola dunia loh. Gomak. Coba perhatikan. Ini hasil USG Pro dia ini. Dengan berbagai dari foto yang sangat jelas, beberapa foto. Ini mempelai Bapak ini keluar dari rumah sakit itu jam 2 subuh Bapak Ibu. Karena sakit depresi. Nah, ini siapa ini? Tuhan Yesus ya. Lagi pegang bola dunia. Lagi pegang bayi di tangan Tuhan. Apa sih kalau Tuhan Yesus berfirman ya dan amin terjadi maka terjadilah. Apa kata manusia? Mau bantah-bantah? Mau bantah-bantah kalian? Mau bantah apa yang Tuhan mau bikin? Mau apa kamu? Haleluya. Nah. Ini mukanya aduh jelek kali, betul, lebih cantik kan Nora. Ya itu Di mana itu? Coba aku buka dulu. Itu Bu P yang mengaku dihamili Tuhan. Bukan, di mana itu? YouTube. Coba ya. Ajam. Aku mana mau nipu-nipu Ya, aku gak nipu-nipu le. Itu kan pernyataan ya. Kita kan jangan bicara agama itu di luar daripada firman gitu loh. Iya Le, kalau kayak gitu si Le marah lah sama dia, tolong. Jangan Kak Nora ini. Kak Nora ini kan orang baik-baik dia ini. Dia gini loh. Gini loh Le. Bang Gatam. Gini Bang Gatam. Kita ya kasihan aja lah sama orang ini ya. Mungkin terlalu tersesat lah. Itu saudara. Itu kau nggak boleh kau ngomong kayak gitu. Saudara seiman kalian sendiri saja. Itu sudah mengatakan dia tuh dihamili Yesus. Itu baru saudara dia. Gini Bu, gini Kak Bos. Gini. Satu ini nggak usah kasihan kami, yang harus kasihan itu kalian. Gini loh Bang Edo, Kau ngomong kau itu nggak alkitabiah kau ngomongnya. Aku ngomong sebentar dulu. Nggak siapa ini, aku tengok nggak enak ngomongnya si Edu Sing. Memang harus kita akui, di Kristen ini pun sekarang banyak orang yang berpacaran. Jadi harus kita akui. Gini Bang, ini komalannya itu Yesus tidak ada kuasa. Emangnya Bapak dia yang berkuasa di situ gitu? Halo, itu dia. Lebih, ya bener lah, lebih kuasa Bapak lah daripada Gini Yesus. Loh. Gimana ceritanya lu? Gini, kalau kayak YouTube tadi yang di YouTube tadi. Gatam, aku dong jawab Gatam. Iya. Aku yang jawab ya. Itu dia ngomong gitu. Saya kan oten nih. Tapi saya nggak ngurusin omongan dia. Kapan Tuhan datang? Dia siapa ngomong harus saya dengerin. Santai aja, orang Kristen Gatam sama Edu Sinaga. Yang perempuan tadi ngomong siapa aja kita nggak jelas. Ada kepentingan apa? Siapa kan orang juga banyak yang makanya. Mohon maaf. Jadi santai aja Edu Sinaga. Orang yang ngomong tadi belum tentu dia orang agamanya benar, agamanya waras. Iya, kita pun nggak suka nengok dia itu. Justru ini Bu Mulyati. Kalau kita harus akui loh, banyak sekarang orang Kristen demi aku demi apa penyelamatan pribadi ngaku-ngaku dalam Kristen jadi orang benar itu banyak. Nah makanya nggak usah dihiraukan. Itu kalian sadar kan? Selama gini loh, orang manapun ada yang berbuat salah. Ya udah, makanya janganlah kalian menyala-nyalakan Kak Nora ini. Benar. Tapi kalau dia bukan Kristen, jangan juga dia ngaku istilahnya merusak-rusak Kristen. Kalau ada yang merusak citra Kristen itu orang-orang Kristen sendiri. Kenapa? Dengan hujatan, hinaan. Itu bukan kami yang merusak, tapi kalian sendiri yang merusak ajaran Kristen. Gini aja Kak Gatam. Katanya ajaran cinta kasih.
Tapi kenyataannya acara cinta benci. Ajaran cinta benci bukan cinta kasih. Udah kan aku kalau udah perempuan yang ikut campur aku malas lah aku ini. Ya, udah baik-baik kau Tam ya. Jangan kau sebut-sebut nama Medan, nggak suka aku ya, Le. Ya Oke, bukan Le. masalah, bukan masalah kayak udah, itu, Le. Le. Kalau Kita gitu, kalau mau Le. tenang, kita mau apa ini? membahas-bahas apa? Kita boleh Aku bicara. dulu, Le. Udah ya. Kan agama kan sensitif. Gatam, ngana punya mulut, jangan bawa-bawa suku. Masih ngambek. Gatam. Ini kan nggak ada Yang belajar dari bawah dah. Komal Kristen seperti apa pembahasannya di sana? Menghujat itu, menghujat Aku Nabi juga kami. Komal Kristen itu kalau apa tampil aku mau menghujat, mau memarahi orang itu. Jadi sama halnya. Aku dengan Komal Nasrani pun mau ribut. Bang Gatam, jangan kau bilang orang Kristen menghancurkan agama kalian. Loh, tapi kalianlah yang menghancurkan agama kalian. Iya, dengan cara apa? Nah, yang barusan contoh salah satunya YouTube itu emang agama Islam kan bukan? Justru kan saya akui tadi, Bang. Nah, makanya jangan abang nyalahin orang Islam, yang harus disalahin orang-orang Kristen karena pengajaran mereka ujaran kebencian, bukan ajaran kasih seperti apa yang kalian bilang. Cara Nora tadi kan Bang, kalau abang itu baru nonton Kanora itu dari tadi baik-baik aja. Setelah ada penghujat naik, baru dia marah. Wajar. Kalau abang baru nonton, tiba-tiba abang marah-marah gitu-gitu, nggak bisa gua yang dari tadi nonton dia, makanya gua naik. Aku pun bang sebelum naik tadi udah ada memang. Nah, dengerin dulu. Kanora marah sampai dia ini karena banyak oten-oten yang menghujat dia, menghujat Nabi kita, agama kita, ini kita, termasuk pribadi Kanora yang gua lihat tadi. Gua bukan ngebelain Kanora. Karena memang kenyataan apa yang gue lihat, gue dengar seperti itu. Jadi lu jangan ngejudge orang tiba-tiba lu baru nonton dengar gitu enggak ada. Oke lah dulu yang diserang duluan, dihujat duluan. Sekarang mari arah kita jangan saling melecehkan, itu aja. Ya yang melecehkan siapa? Kagak ada. Justru teman-teman dulu bang yang ngecelehin, hujatan. Melecehkan kan bisa kita nasihatin. Yang dia datang langsung hujat, datang naik bukannya salam dulu, langsung hujat. Ya, Abang, kalau kau pengen lihat anak-anak Kristen yang melecehkan agama Islam, kau naik sendiri ke Komal Kristen. Aku naik, aku di Komal Kristen, aku pun naik. Kalau ada Iya, coba abang lihat, abang lihat mereka kayak apa. Lebih parah loh. Aku tak mau kalau naik pun aku kita orang Islam setiap diskusi di rumah napun itu Komal Islam tetap pakai data. Masa jepluk naik hujat, naik hina, naik framing. Kan gila namanya. Ya sekarang Kanora marah-marah ya wajar. Kenapa? Jadi jangan salahkan orang Islam kalau agama kalian rusak, karena justru kalian sendiri yang ngerusak agama kalian dengan pengajaran ujaran kebencian. Tadi kan kita umat Islam mau mencerdaskan orang-orang Islam yang sebenarnya karena koma Islam itu mencerdaskan bangsa Indonesia, umat khususnya orang Islam. Kalau ada Kristen yang nggak terima ya sudah, jangan menghujat, jangan menghina. Bang, boleh gitu. Boleh ngomong nggak bang? Boleh. Saat kalau tentang penghujatan bang, kayaknya lebih banyak lah, bukan kami. Soalnya gini bang, dari tema pembahasan tentang Kristen ya di Komal Islam itu selalu membawakan data. Enggak modal sengor doang. Coba di room siapapun itu Komal Muslim. Iya, Oten juga harus tahu yang dikategorikan penghujatan itu seperti apa. Ya itulah bang, justru itu ku bilang kita harus saling paham, harus saling tahu, janganlah saling merendahkan. Kalau kita tadi mau bahas, oke, kita bahas dengan dingin tanpa merendahkan yang manapun. Itu saya.
Iya, Islam itu hadir seperti itu, Bang. Kita bicara sama orang Islam begitu baik-baik, tapi begitu Oten naik, jadi pasti ribut. Karena Oten di mana-mana bawa penjajahan dan peperangan, jadi sukanya ribut mulu. Apalagi yang suka protes mulu tuh. Ada Oten protes, yang suka protes, apa-apa protes mulu. Iya. Mau gue tanya dulu bang, abang gue tanya dulu. Selama kita di live ini siapa yang paling menghujat? Siapa lebih banyak gitu? Oten. Makanya lu jangan lihat dari pas terakhir, lihatnya dari awal, dari 3 jam 4 jam yang lalu. Aku ada lama kita loh, menghujat-hujat. Ya berarti lu bohong kalau gitu. Lu naik hujat, naik kata-katain, naik gini gitu. Dengar bang, satu ini hujat, ini udah merendahkan. Di taping apa ini nama Romi ini, Yesus tidak ada kuasa. Pertanyaanku siapa berkuasa? Kedua, kata kakak Hosi ini, dia sering berpece sama Yesus. Di mana? Itu satu hujatan. Kalau topik yang kamu angkat itu silakan dibantah. Nih, Yesus tidak ada kuasa. Silakan bantah. Nih, Yesus tidak ada kuasa. Lu siapa yang berkuasa dari Yesus? Ya Bapak lah. Siapa lagi kalau bukan Bapak gua tanya? Bapak Allah lah. Masa Bapak lu? Ya udah. Jadi gini aja lah. Makanya kalau Yesus tidak ada kuasa benar. Sekarang ada yang lebih kuasa dari Yesus siapa? Bapak Allah. Kedua. Betul nggak? Itu kata kakak Hosi itu katanya dia PC mulu. Itu nggak hujatan itu. Tanya itu apa? Pengertian mendekatkan diri sama Yesus dengan apa? Karena dia nabi kita, nabi yang suci, nabi yang kita cintai. Apa salahnya? Enggak, saya mau bertanya sama dia nih. Cinta, gua juga cinta. Dulu sama kau. Enggak, aku tanya dulu sama kau, si Edu ya. Kalau kau memang betul-betul baca kitab kau ya. Nama Yesus di dalam Bible kau ada berapa orang? Aku pengikut Tuhan. Enggak, saya tanya, nama Yesus di dalam Bible kau ada berapa orang? Ya, aku tidak pernah membaca, tapi aku ya sudah, percaya kalau sama tidak dia. membaca, kau baca pada waktu Pontius Pilatus mengatakan kepada orang itu, siapa yang aku akan bebaskan? Yesus Barabas kah apa Yesus Kristus? Ya, saya udah, membaca, tapi saya jangan kau berpikir Yesus yang kau jadi Tuhan kan hanya satu-satunya Yesus di situ. Jangan salah, Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Maria ibu Yakobus, banyak juga Maria. Emang yakin kau Yesus Kristus yang kau jadikan Tuhan itu yang maksud saya? Dengar Bu Lona. Kau saja nggak tahu kau Bible kau. Sudah, jangan kau banyak cerita kau. Jangan kau mengorek saya kau. Teruskan aja kau berbicara. Tidak ada Yesus kalau nggak ada ilmu jangan mengajari Islam. Kalau nggak gini loh, gini. Halo, sebentar saya bicara dulu. Hoten ya. Kalau di dalam Alkitab kan nggak ada Yesus Barnabas, nggak ada Yesus. Yang ada cuma satu Yesus. Nggak ada Yesus Barnabas. Kalau saya cari gimana kalau ada? Cari kalau ada di Alkitab Yesus Barnabas. Saya cari ya. Sebentar dulu Bang yang mau naik. Sebentar. Jaringanku jelek. Sebentar ya. Bang Edu diam dulu biar Bunda Nora carikan. Biar kita lihat. Mana berani itu kalau ada gimana? Itu belajar tentang Yesus Barnabas. Yesus Barnabas nggak ada. Kalau kalian belajar tentang Barnabas itu tersesat sudah kalian semuanya itu. Itu loh. Jadi nggak ada dalam ayat di Alkitab. Lagian nama Yesus kan juga banyak di dunia ini. Yang namanya cerita kata. Emang dia doang. Emang Tuhan lu doang yang namanya Yesus. Ya banyak. Yesus petinju pun ada petinju kan. Yesus Dias petinju itu. Assalamualaikum. Bisa aja dia pesehat sama Yesus petinju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hoten mute dulu. Ini aja nih Haji Yesus tuh udah ada tuh namanya. Nah ya kalau nama-nama dibikin nggak masalah, silakan aja, nggak masalah bagi kita. Iya, makanya di dunia ini nama Yesus itu bukan Tuhan kalian aja, nama Yesus orang juga banyak. Yesus kan? yang kita bahas kan yang di Alkitab, Bang. Emang dia bilang bukan Haji Yesus ini yang kita bahas. Bukan Yesus Dias. Diam dulu kau, saya carikan. Cari aja Kak, kalau ada namanya Yesus Barnabas. Haji Yesus saja ada. Coba tengok, Haji Yesus saja ada. Ada. Oke, saya bacakan Matius 27 nomor 16. Oke, mute dulu semua mute. Ya, oke baca Kak. Matius 27 nomor 16.
Baca. Dari 15, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Beramai Barabas, Bu. Tunjukkan Yesus tulisannya. Barabas. Saya tunjukkan open cam. Tulisannya. Oke, weh dasar Thomas. Thomas lah yang tidak mempercayai waktu Yesus bangkit. 16 ya. Lihat Ten, Dulu. lihat Ten. Jangan mereka. 16. Baca Ten. Nih baca. Tunggu dulu. Bentar. Itu Mana? Barabas itu, Barabas gak ada Yesusnya, Barabas. Masih blur. Blur bun. Bentar. Biar baca sama si Gatam ini. Bentar. Oke. Udah? Belum bun, masih kabur bun, masih blur bun. Tunggu dulu. Aduh. Nih. Tuh, mulai. Masih bun. Dia harus tenangkan dulu sebentar. dalam rangka menunaikan hak seperti anak menziarahi kubur kepada orang tuanya. Tuh. Apa noise ini? Kalau orang tua kita sudah ini. Firman, tutup dulu Firman. Kok blur ya? Si noise. Coba Itu, tarik dulu ke belakang, Bun. Matius berapa? Tarik ke belakang. Ketuk 2 kali, Bun. Matius 27 nomor Ketuk 2 kali, 16. Bun. Coba kau buka. Matius 27. Ini udah ini. Yesus Matius 27 nomor 16. bernama Yesus. Coba Barabas. baca dulu. Barabas. Yesus. Kelihatan betul itu Yesus Barabas. Enggak, Matius berapa? Aduh. Matius 27 nomor 16. Oke, Yesus. Matius 27 ayat 16. Ya. Yesus. Barabas. Yesus. Lari ke Google. Bun, punya aku gedein, Bun. Tunggu, dia nggak percaya dari Google, Bang. Ini langsung dari Bible. Ini Yesus. aplikasi dia ini. Iya, dia tidak akan percaya itu, Bang. Nanti dia bilang dari Google. Biar aja dia itu. Yesus, sebentar dulu, Bang ya. Nih Yesus, masa nggak jelas ini? Jelas. Yesus jelas, apa Bun, ini? jelas. Edu, silakan Edu. Kau jawab dulu, kau baca dulu, buka mute kau. Yesus apa ini? Yesus apa ini? Edu, kau buka dulu. Dia malu. Baca. Rotet. Kau buka dulu, Yesus apa ini? Yesus Barabas. Dasar kalian. Kau pelajari dulu itu. Malulah kalian, woi, malu. Saya saja sudah nunjukkan ada beberapa nama Yesus di situ. Kau pikir hanya Yesus Kristus? Makanya sebenarnya Pontius Pilatus di situ. Pada waktu dia keluar dari situ, banyak orang yang tidak mengenal. Makanya sebenarnya kami ragu-ragu. Ini yang disalibkan Yesus apa bukan ini? Kakak perlu dengarkan dulu. Sekarang kau bantah saya. Kau bantah dulu saya. Yesus di situ Yesus siapa? Kau bantah dulu saya. Matius 27 tadi. Yesus siapa di situ? Kau bantah dulu saya. Yesus siapa yang di situ? Sekarang kau diam. Gatam. Bisa ngomong, Kak? Dah, diam. Yesus siapa di situ? Yesus Barnabas. Lanjutkan abang-abang yang lain. Lanjutkan. Saya mute lagi. Ayo, lanjutkan. Sebenarnya Yesus itu bukan Kristen. Yesus itu, kalau kita lihat ya, untuk Yesus itu Muslim itu udah ada dalam Al-Quran ya, Nabi Isa. Udah ada di surah Al-Quran. Sekiranya masih dangkal itu. Ini Bu, kalau Nabi Isa itu Muslim nggak apa-apa. Kalau Yesus kan
gini, jangan juga dikaitkan karena Di Yesus mana nggak ada Yesus Kristen? Coba mana datanya Yesus mengenal kata Kristen, coba. Loh, sekarang gini, Yesus pun di Quran nggak ada. Jadi jangan kita sama-samakan gitu loh. Itu kan bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibraninya itu Iso. Bahasa Ibraninya Iso. Tapi ke bahasa Yunani jadi Yesus. Itu bahasa Yunani karena Bibelmu bahasa Yunani. Tapi kalau asli asalnya gitu, Yesus itu ada beberapa kok Dendi juga udah menunjukkan bahwa dulu penerjemahan itu bukan Yesus, justru Nabi Isa Al-Masih. Nah, itu. Kalian yang nyamain, bukannya kita. Oke, kalau di Quran Isa Al-Masih. Bentar Bang, saya minta Yesus itu secara Kristen mana? Mana Yesus itu mengenal Kristen? Apa yang dilakukan tuh yang ajaran Yesus secara Kristen tuh yang mana? Gini loh, kalau Yesus itu memang Bukan bilang gini, saya minta mana ajaran Yesus? Nggak bawa agama Kristen. Ya, terus mana ajaran Yesus yang seperti kalian lakukan tuh, yang Kristen? Arti Kristen itu kan pengikut Yesus. Kristen itu ya mana? Karena kalian klaim-klaim Yesus tuh ya Tuhan kalian lah, kalian pengikut Yesus lah, terus apa? Coba bawa data seperti yang Kak Naura beberkan di sini. Jangan modal sunggur doang. Jadi iya, tunjuk datanya mana tuh? Iya, tunjukkan datanya. Mana tuh Yesus secara Kristen? Yesus secara Kristen mana? Di rumah kita kan sudah Islam. Tapi kalian nggak bisa nunjukin data ke kami, gimana itu? Yesus itu kan memang tidak beragama Kristen. Iya, tapi kau mengaku pengikut Yesus. Jadi agama Yesus itu apa? Agama Yesus itu dulu agama pertama Nasrani. Terus kenapa bisa ada Kristen? Kristen itu ada karena sesudah Yesus, ya sesudah Yesus. Kristen itu ada hasil konsili-konsili. Coba abang tunjukin datanya. Jangan kamu membodohi kami. Kami lebih paham sejarahnya Kristen itu asal muasalnya bagaimana. Ini ya loh. Gatam ya. Agama Jadi itu kamu sendiri aja Gatam sebentar. Kamu sendiri aja tidak tahu ternyata ada nama Yesus Barabas di dalam Bible kamu. Kamu ngotot membantah saya. Mana? Kamu pikir saya kayak Thomas yang tidak percaya Yesus pada waktu bangkit sampai mencucukkan tangannya? Jangan kamu seperti murid Yesus yang namanya Thomas ya. Harus diraba-raba dulu baru percaya. Ya? Itu kan nggak masalah kayak gitu. Apa salah kayak gitu? Nggak masalah. Bukan soal nggak masalah. Berarti kelihatan kalau kau itu pemahaman Bible kau tuh kurang. Terus kau mau melawan saya yang sudah saya tahu bagaimana Bible kau. Sekarang kan masalah pemahaman itu beda. Sekarang saya tanya dulu sama kau. Dari awal saya sudah tanya sama kau. Yesus itu orang apa? Kamu Kristen. Yesus orang apa? Kamu Kristen. Karena kenapa saya bertanya gitu sama kau? Saya akan menunjukkan apakah Yesus itu murtad. Apakah Yesus yang beragama yang kau bilang Nasrani itu menjadi agama Kristen? Gini lu Bu Nora. Bukan, kalau mau diskusi ayo, biar enak kita diskusi. Iya, saya mau diskusi. Sebentar dulu Gatam, sebentar ya Bang Gatam ya, yang saya hormati ya Bang Gatam. Saya minta maaf kalau Anda memang tersinggung omongan saya. Sebentar. Saya minta sebentar. Saya minta maaf. Ya sebentar Bang Ikal. Saya minta maaf kalau Anda memang tersinggung. Tetapi seperti yang saudara saya katakan, sebelum pun Anda naik, mungkin sebelum pun Anda masuk ke komal saya live dari tadi. Yang saya naikkan itu orang-orang yang memang tidak mau diajak diskusi, yang hanya mau menghujat. Kalau Anda sendiri marah ketika saya mengatakan saya VCS sama Yesus, bagaimana mereka ketika mengata-ngatai nabi saya? Wajar dong, apakah saya harus diam? Tapi kalau memang Anda mau berdiskusi, ayo. Di sini banyak saudara-saudara saya. Terserah Anda mau berdiskusi sama siapa. Tapi pakai data, jangan asumsi. Ya, saya akan santun kepada orang yang santun. Banyak kok Kristen yang santun, saya akui. Gini loh Bu Nora, udah. Nah, gimana Bang Gatam tuh sudah ditanggapi dengan baik ya? Kita pakai akal sehat. Saya pribadi, saya pribadi sendiri ketika saya merasa memang saudara Kristen tidak suka dengan ketika saya mengatakan seperti itu, saya di sini pribadi saya minta maaf. Ya, saya minta maaf. Kami ini Muslim, ketika kami ditegur, kami tidak ada kayak berkecil hati atau seperti apa untuk meminta maaf. Tetapi memang
saudara-saudara Anda sendiri tadi naik memang sudah menghujat. Ya, saya tidak terima. Saya sudah katakan, kalau kalian menghujat, saya lebih menghujat. Tetapi alhamdulillah, kalau ada masih saudara-saudara saya yang menegur saya, jangan begitu Bun. Oke, kalau Anda masih santun, saya lebih santun. Ayo kita Bun diskusi. Saya pun mau sampaikan juga kepada umat-umat Kristen yang lain. Jangan ada setiap dalam diskusi seperti ini saling melecehkan. Ya. Gitu. Kalau kita mau naik komal ini istilahnya berdiskusi silakan saja. Tengoklah ini kan. Tengok nih. Kalau Nabi abang mau ngentot menyampaikan ya. apa Ini yang tengoklah abang ini yang di barusan bawah bilang, tulisannya itu kan. Muhammad di komal kan tengoklah. Kristen seperti apa mereka berbuat. Saya bisukan dulu orang-orang kayak begini ya. Makanya saya bilang masih banyak saudara-saudara Kristen memang yang santun, saya hargai. Tapi kalau memang Anda sudah tidak kondusif lagi menghujat, saya jujur saja, saya pun juga tidak terima dong. Ya jadi kan? gini Bu Nora, kalau ada memang yang menghujat kayak gitu, maunya Ibu turunkan aja langsung supaya nggak melebar gitu loh. Turunkan aja langsung. Kalau ada yang masalahnya bukan satu orang dua orang Bang, hampir yang naik menghujat, menghina, memframing. Ya kalau terus-terusan gitu mah kalau cuma satu orang dua orang mah oke lah, kita abaikan aja. Tapi ini banyak loh, saya dari tadi nonton loh. Bentar, kita lihat nggak bisa bahasanya tinggal nih. diam. Nama-nama Yesus di tiap negara nih kita buka ya. Host, besar host. ya kalau nama Dia Yesus bilang tiap bukan. negara banyak itu. Ya, kenapa kau bilang bukan Isa itu Yesus? Sekarang kan gini, Afrika. gini loh. Diam dulu. Ini kau nggak mau nyimak tuh, kau kan bilang Yesus dan Isa beda. Kecuali yang mati terkutuk ya, bukan Nabi Isa, itu orang lain ya. Nih, Yesus Arab Isa, Islam. Yasu Kristen Arab ini bilang Yasu ya. Yasu panggilannya itu Yesus. Kalau Islam Bun, layarnya gelap Bun. Iya ya. Layarnya gelap. Enggak, enggak Bang. Enggak. Itu saya baca. Yesua, Yesus, Isa, Yesus, Kok di aku gelap ya? Oh ya udah. Nah sekarang udah enggak. Terang. Terang kok. Ini Arabnya Isa. Bang, coba banting HP-nya Bang. Kristen Arab Yasu. Ya, mereka panggil itu Yasu. Ah, itu Kristen. Bukan Asu ya, Yasu. Aram, Yesua ini bahasa Aram ya, Yesua. Jadi faktor bahasa ya, Yesua. Nih. Ke Indonesia, kita ke Indonesia. Nggak tahu apa Cina ya, Cina nggak tahu Yasu, Tiongkok. Kita ke Indonesia. Jadi nama Tuhanmu itu tiap negara beda-beda ya. Ada Indonesia Yesus. Jadi ini sama ya, orangnya sama, cuma tiap negara beda. Kecuali yang mati tersalib itu bukan Yesus atau bukan Nabi Isa ya. Jadi memang Arabnya itu Isa. Oke. Kristen Azerbaijan juga ya. Isa tuh. Iya ini negara-negara ini. Yesus, Yasu, apalagi nih ya Cekok. Jesus, apa nih? Oh Filipina Jesus. Yesus Kristus, nah itu ya. Yunani, Yesus Yunani modern, Hawaii Ibrani orang Yahudi sekuler Kristen Yesua orang Yahudi ya, orang Ibrani Yesua sini Yesus gitu ya. Jadi satu orang yang sama tapi tiap negara itu beda-beda ininya. Kecuali tapi coba salib, ya. cari ya namanya Allah di negara manapun tetap Allah, nggak bisa diubah. Karena kita pakai bahasa original. Kenapa begitu Bang? Dengar dulu. Kenapa? Sebentar Bang Ikal. Kenapa kita itu nama Allah nggak berubah-ubah? Karena kita tiap negara bahasa original ikut. Tiap negara itu di seluruh dunia itu originalnya ikut. Bahasa original Al-Quran itu bahasa Arabnya ikut. Jadi nggak bisa mereka rubah. Tapi kalau itu Bible itu tiap negara beda-beda. Jadi cara menerjemahkannya mereka beda-beda. Kalau Allah itu nggak bisa diterjemahkan. Itu yang kita anggap kitab suci Bang. Tidak bisa berubah di negara manapun. Tetap sama. Kalau itu ya
bisa saja itu menurut keyakinan kita masing-masing. Cuma kan di Kristen itu kenapa itu diartikan sesuai dengan bahasa daerah atau bahasa negara masing-masing, kan tujuannya juga ada. Supaya tapi tidak ikut originalnya toh. Enggak ikut originalnya. Kenapa? Kenapa kalian tuh takut ikutkan originalnya? Enggak, kalian sebentar. Saya ngomong dulu dong. Dari tadi aku diam ya. Ingat ya, kenapa teman-teman Kristen itu atau lai penerjemah tidak mengikutkan originalnya? Kalau diikutkan original bahasa Perjanjian Lama itu Ibrani, ya kalian akan malu sendiri, karena itu di situ tauhid pengajaran para nabi di Perjanjian Lama ya, Taurat Musa. Kalau kalian memakai terjemahan, kalau memakai original bahasa Yunani Perjanjian Baru, kalian akan mirip pagan, karena situ theos, dewa. Ya makanya kalian itu teman-teman, lai tidak mengikutkan originalnya, ya nggak mau, dia mau menutupi apa sebenarnya keimanan kalian. Gitu. Ya boleh, Bunda boleh saja berpendapat demikian, tapi kan kita juga bukan punya boleh saja fakta toh. Terus kenapa? Ya, itu kan kenapa fakta Bunda. Kita juga punya orang-orang petinggi. Mana original teksnya itu? Karena original teksnya itu theos, bukan Allah. Tapi karena kalian mau menipu, ya penerjemah mau menipu, diganti theos kata Allah. Theos itu artinya dewa. Mau tengok? Jadi saya kasih lihat ya, dewa. Kenapa kalian tidak memakai originalnya? Karena kalian mau menipu. Iya, kenapa kalian seolah-olah menutupi original teks gitu loh? Kenapa kalian tidak tunjukkan dengan terjemahannya kita sekalian? Buka ya. Sepertinya kalian takut banget kalau bahasa aslinya gitu. Kenapa kalian menyembunyikan original teks? Bukan kalian ya, penerjemah itu ya, yang pemuka-pemuka Kristen tuh ya. Nih. Karena kalau kalian mengikutkan ini, kata theos di original Biblemu yang berbahasa Yunani, ini dewa. Theos ini bahasa original Yunani ya, nih kita lihat. Ya. Nih. Adik ini tanganku kemarin ini. Nah ini dewa ya, ini Indonesia. Ini Yunani, ini Indonesianya dewa, ini Yunaninya, ini Google terjemahan ya, dewa, theos. Jadi Tuhanmu itu kenapa? Dia tuh theos, dewa. Kenapa enggak dipakai original teks Biblemu itu, pakai terjemahan semuanya seluruh dunia? Karena ini, itu. Panasan di bawah. Iya, kita kasih tahu kenapa. Kita meluruskan supaya saudara-saudara saya. Original teks pastinya tersesat, Bunda. Saudara-saudara saya ini jangan memurtad ya teman-temanku, saudara muslimku, jangan. Walaupun kalian ditipu-tipu, mereka mengatakan Tuhan kita sama-sama tertulis Allah, walaupun dipelesetkan Allah. Dia mau menipu itu, karena sebenarnya di original teks Biblenya itu bahasa Yunani theos. Apa arti theos? Ini dewa. Oke ya teman-teman ya. Jadi jangan mau kalian coba-coba murtad, jangan mau ditipu-tipu oleh para misionaris. Ingat ya, jaga keluarga kalian dari para misionaris yang suka nipu-nipu. Kenapa mereka tidak memakai original Biblenya bahasa Yunani atau bahasa Ibrani? Karena original bahasa Yunani itu theos, Tuhannya, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diganti dengan kata Allah atau Allah, dipelesetkan lagi. Inilah penyesatannya ya. Jadi jangan kalian mau ditipu oleh oten-oten misionaris. Laknatullah. Oke ya teman-teman, terima kasih, lanjut. Jadi gini Bunda, oke pendapat Bunda sesuai. Mungkin ya begitu, tapi kan kita punya ahli-ahli ilmu bidang itu juga untuk menerjemahkan itu ya kita. Loh kok bukan pendapat saya Pak, asli. Mau tengok lagi original Bible Anda, sini saya buka ya. Itu kan sesuai lagi pendapat saya. Oke. Nah itu tadi asli. Saya buka dulu data ya. Bun, tunggu sebentar Bun. Nih kalau memang kalian kata abang tadi punya penerjemah yang pakar lah, istilahnya yang ahli lah. Tapi kenapa justru ada namanya ahli teologi di Perjanjian Baru? Jadi ada namanya Bart de Ehrman, itu dia ahli teologi Perjanjian Baru.
Tuh kalau abang nggak percaya, lihat PT-nya di TikTok aku. Bahwa 78% perkataan Yesus yang ada di Perjanjian Baru adalah karangan penulis. Oke. Histori apa? Itu Pak, bukan saya yang ngomong. Ya. Ahli teologi Perjanjian Baru. Ternyata di Injil-Injil itu, Injil Yohanes, Matius, Lukas, itu tidak mengandung catatan biografi Yesus yang objektif atau akurat, Bang. Itu ahli teologi yang ngomong. Justru kalau dia diteliti secara benar, apa yang disampaikan si Bart Ehrman ini benar. Karena dia seorang pakar teologi, bukan dari Islam juga. Bahkan disetujui oleh pendeta-pendeta di sana bahwa Alkitab itu penuh dengan kontradiksi. Tuh, Ya, kebayang tapi- nggak? Jadi bukan kita kita buka Islam, ya. bukan kita Islam yang ngomong. Gini loh, Kita buka, kita buka langsung originalnya. Bentar Bang. Sebentar Bu. Nih originalnya nih. Bentar. Kalau kita cuma ngomong, dengar Pak ya. Anda tadi bilang itu narasi saya. Ini Bible ya, saya sampaikan. Nah, bukan saya buat-buat ya. Ini lihat. Bagi kita, mana dia nih? Namun bagi kita Allah ialah Esa. Oke, kita lihat originalnya ya. Nih originalnya itu. Theos ya, Theos nih, Theos. Kita buka Theos ya. Ingat nomornya ya, 2316. Nah dia 2316 Theos. Tadi itu bahasa Yunani ya, ini bahasanya nih. Theos 2316. Itu udah aku kasih lihat tadi ya, tulisan Yunaninya originalnya Theos. Lihat kembali lagi ya. Buka nih dia ini Theos. Ini Theos tadi udah aku kasih lihat terjemahannya dewa kan, 2316. Ini Theos. Kenapa sampai ke Indonesia jadi ini, jadi Allah ini dia nih, jadi Allah nih. Kita lihat buka ya, 2316 sama dengan 2316. Di sini Theos 2316 bahasa original Yunani nih ya. Yunani ini originalnya Yunani. Di sini 2316 Theos. Ini bahasa Indonesianya diterjemahkan jadi Allah. Ini nama Tuhan orang Islam. Walaupun kalian plesetkan lagi Allah. Di 2316 sama ya numbernya ya. Kita klik 2316. Theos sama. Jadi inilah kemunafikan lembaga penerjemah ya, kelicikannya dengan misionarisnya. Dia mau menyamakan Theos atau dewa dengan Allah. Apa itu Allah? Jadi bukan kata-kata saya ya, itu fakta data Biblemu. Kata Allah, kita buka Allah ya. Allah. Kalau cuma ngomong percuma, mereka enggak ini. Nah ini Allah. Ibu baca Kita juga Allah. sejarah Bentar Dewa dulu, Matahari. diam dulu, biar selesai. Dewa Matahari. Allah. Kenapa kok ke Dewa Matahari? Kok tampol lagi kau bahas Dewa Matahari sama saya ya? Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada pujaan umat Muslim. Ya. Jadi kalian yang sudah nyuri-nyuri itu untuk mengkristenkan orang-orang Islam, saya tunjukkan di sinilah. Inilah cara mereka menipu ya. Jangan kalian mau murtad. Jaga keluarga kalian. Ingat, misionaris itu menipu. Dia mengambil kata Allah, dia masukkan ke dalam Biblenya, padahal Biblenya itu Theos, dewa. Oke ya teman-teman saudaraku ya, jaga keluarga kita. Hanya Islam di sisi Allah. Kristen itu tipu-tipu, licik mereka dengan misionarisnya, dengan amanat agungnya itu mereka berusaha menipu. Apa kata Paulus? Kalau dengan dustaku kemuliaan Tuhan makin melimpah, kenapa engkau masih menghakimiku? Mereka memang diajarkan untuk berdusta, menipu. Jadi kalian jangan mau ditipu sama oten-oten pemakan babi ya saudaraku. Jangan mau murtad, jangan menjual akidah kalian, karena itu hanya tipuan. Menyamakan Allah, Tuhan kita, sembahan kita, dia samakan dengan Theos, dewa. Dasar laknatullah kan. Makanya mengapa mereka tidak mau memakai original teks bahasa Yunani, dia hanya pakai terjemahan. Nah inilah karena dia mau menipu.
Kalau dia pakai original teks seperti kita memakai Al-Quran kita dengan originalnya, pasti mereka itu nggak mau ada yang mau menyembah dewa kan, pagan kan. Makanya mereka nipu-nipu dengan mencuri kata Allah. Walaupun dia plesetkan Allah, itu data ya Pak ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bunda. Bang Kalingga, apa kabar Bang Kalingga? Nanti kalau apa Bunda pelajari juga asal muasal bagaimana Dewa Matahari adanya di situ juga nanti bisa. Ya, kalau Dewa Matahari itu memang di situ pagan Pak, dari Roma. Mau tengok? Nih kita kasih lagi lihat Dewa Matahari ya. Tenang nih Bapak, ini bagus, dia mau belajar. Kita lihat ya Dewa Matahari. Maksudnya Dewa Matahari gimana sih Abang tuh kalau ngomong tuh yang jelas Dewa Matahari itu apakah apa gitu Bang. Iya, dari tadi juga Bang udah kita peringatkan, udah kita maksudnya gini, oke Dewa Matahari nih. Jangan hanya berbicara. Gini maksudnya tuh nih di sini kenapa kayak misalkan kayak tadi Bunda nih nunjukin nih kalau di Alkitab tuh begini. Kalau misalkan di Al-Qur'an ada Dewa Matahari tunjukin. Kita nggak ada nunjukan di Dewa Matahari. Kisah Dewa Matahari kan ibu itu pasti tahu Bunda itu. Jadi begitu setiap apa kan ya, keilmuan apa hubungannya sama umat Islam Dewa Matahari? Masalah kisah bahasa asli tadi kenapa muncul bahasa ini kata itu kan tadi kata Theos, kata Yesus. Ya itu kan memang itu kan dari bahasa aslinya. Makanya saya bilang pernah ibu itu baca nggak dari referensi Dewa Matahari kan gitu ya. Kalau Dewa Matahari itu ya sembahan Roma sana, makanya dia sama-samakan kelahiran Dewa Matahari itu 25 Desember. Dia kloningkan dengan Natal kelahiran Yesus. Sebenarnya apa? Untuk menggait nih oten-oten, padahal itu pagan. Belum paham ya kalian ya? Bentar ya. Dapat yang noise Bang. Apa kalian tuh? Yang penting imani aja. Kalau kata pendeta imanin aja ya imanin, mungkin begitu. Tapi ingat ya teman-teman saudaraku, kita menyampaikan itu bukan untuk saudara-saudara Kristen saja. Abang, Bunda di sini ada Pak Kalingga, mungkin dia lebih cerdas ya. Kecil suaraku untuk menguatkan akidah saudara-saudara Muslim kita, jangan mau murtad dengan tipu-tipu orang Kristen. Jangan. Jadi betul. Kalau Bunda itu udah betul untuk menguatkan akidah sesama Muslim, ya itu udah betul. Tapi kan kita juga punya ilmuwan, contoh ya di Indonesia aja, contoh udah dipercaya Bambang Nursena, itu arkeolog, teologi dan apa ilmuwan agama Kristen kan ada. Itu untuk memperkuat kekristenan gitu aja. Ya makanya kita kalau abang mau mempertanyakan ilmuwan, 7 ilmuwan yang sampai sekarang ya manfaatnya itu memang baik banget, itu dari mana itu ya? Ya untuk kekristenan kan mau apapun punya itu. Teologi juga, punya arkeolog, ahli arkeolog juga yang udah melalang buana. Ya, betul. Tapi masalahnya dia jujur tidak untuk menjelaskan semua itu karena terbukti nih di Bart Ed Herman itu dia ahli teologi Kristen loh. Iya. Kalau namanya ahli teologi itu udah pasti benar. Masalahnya bukan benar nggak benar. Kalau ini jujur atau enggak dia ngebahasnya gitu. Kalau masalah jujur atau tidaknya Bang, kita nggak tahu itu Bang. Ya itulah makanya contohnya Bart Ehrman ini agamanya Kristen, ahli teologi perjanjian baru. Dia berani mengungkapkan karena begitu. Kenapa? Dia jujur bahwa 78% perkataan Yesus yang di perjanjian baru adalah karangan penulis. Karena dia sudah dia ngomong, dia ketika memberikan jurnal Bang, itu dia bahaya kalau tidak sesuai, kalau tidak diteliti dengan sedetail mungkin. Ketika dia mengeluarkan statement atau jurnal dia, itu bahaya buat dia sendiri. Sementara dia orang Kristen sendiri, justru dia mau meluruskan orang-orang Kristen. Nah, makanya gitu Bang, di kita kan ada Bambang Nurseno yang paham di bidang itu. Tentu Bambang Nurseno yang mengerti akan
memahami itu. Itulah mereka tapi ketemu. kenapa? Nah, tapi kenapa ini justru orang-orang yang di luar negeri bahkan kenapa Alkitab di sekolah-sekolah dilarang gitu loh untuk di luar negeri? Karena apa? Isinya vulgar, kekerasan, jorok. Kalau itu bang, nggak tahu bang. Mungkin abang yang tahu. Ada abang lihat TikTok aku di situ ada di situ ada bang. Kenapa biar aku bukan asumsi aku ya. Ya itulah. Kalau itu menurut abang ya nggak bukan masalah. menurut saya. Bukan menurut saya. Itu menurut justru ilmuwan atau berita-berita dari Amerika. Iya, menurut pengetahuan kita kan gitu. Menurut pengetahuan kita. Iya, tapi kan bukan kalau abang bilang menurut saya ya salah, bukan menurut saya. Saya juga tahu dari berita. Nah itu kan menurut pengetahuan kita dari ilmuwan-ilmuwan, jadi pengetahuan bagi kita. Nah gitu, jadi berusaha untuk oten-oten tuh berusaha jujur, berusaha terima apa adanya gitu loh. Kalau memang salah ya salah. Bentar, izin. Kita masih punya bang, izin dulu. Izin dulu bang, izin. Kita akui bang. Ya kan di Indonesia Bambang Nurseno ada. Izin, gitu. Udah Sone Norseno, izin ban dulu ya. Tengok ini ya bang ya, di belakangnya ini apa lingkaran kan? Lingkaran di belakangnya nih, lingkaran. Nah ini gambar Yesus yang kuno nih, ada semua lingkaran di belakangnya ya. Tengok nih lingkaran di belakangnya. Patung-patung di sana itu ada lingkaran. Nih lihat nih, matahari. Lingkaran nih cerita-cerita pagan ya dewa. Yesus zaman dulu nih ya. Lingkaran-lingkaran. Nah ini. Dewa matahari. Nih ada lingkarannya nih dewa matahari. Jadi kenapa kalian itu nih Maria ada dewa? Kenapa dia di belakangnya itu lingkaran-lingkaran bundaran ini? Karena dia ini mencocok logikan tuh Roma pagan Yunani itu dengan dewa-dewanya itu dengan ajaran Kristen. Meleburkan masuk. Makanya hari 25 Desember itu hari kelahiran dewa matahari itu dicocok logikan dengan katanya kelahiran Yesus. Supaya apa? Supaya mereka menerima itu membaurkan antara ajaran dewa-dewa dengan ajaran si Paulus dengan membawa Yesus. Inilah sampai sekarang ini dewa matahari. Kan dari Roma ini dewa matahari. Jadi kalau kau berbicara tentang dewa matahari, ya itu menampol dirimu bang. Kenapa itu semua ada lingkaran-lingkaran di belakang? Karena itu kalian itu dibaurkan, disatukan dengan dewa matahari. Itu supaya kalian paham, itu dewa matahari tadi 25 Desember itu kelahiran dewa matahari. Pagan Roma Yunani dicocok logikan, disamakan dengan kelahiran Yesus. Makanya yang kalian rayakan itu 25 Desember bukan kelahiran Yesus tapi kelahiran dewa matahari. Makanya kenapa Kristen berkembang di Italia Roma sana? Karena di sana itu pagan, dicocok logikan, disembahlah patung-patung itu karena memang orang-orang Italia itu ya pagan itu menyembah, memuja patung-patung mereka itu dewa-dewa mereka. Jadi kalau di Kristen kan menanggapi itu beda Bunda. Kenapa demikian kan Kristen punya alasan. Ya datamu mana? Kalau saya punya data, kalau cuma ngomonganmu nggak masuk. Abang, dari tadi juga kita udah tegaskan ya. Coba abang tunjukkan datanya ketika berbicara, jadi sesuai. Gini loh. Di sini membuktikan data, sedangkan abang aja modal congor doang. Gimana coba mau masuk? Makanya berpikir berakal. Gini gunakan kalau akal sehat dan pikiran. Kita kan memang bukan orang-orang yang di bidang ini bang. Jadi cuma kita itu semua ada riwayat di tiap umat Kristen. Mengapa demikian ceritanya kan diceritakan. Ada diajarkan dari mulai anak-anak sampai dewasa itu diajarkan. Gitu loh. Dia tertanam di pikiran tiap anak. Berarti sumber imanmu itu bukan dari Bible tapi dari doktrin kalau manusia. Bukan, itu bukan masalah firman, ini masalah sejarahnya. Tadi Ibu bilang kan masalah sejarah ya tentang orang-orang sekarang kan yang tidak ada lagi matahari, sekarang kan sudah cahaya. Ya. Dengerin, orang Islam ya dari lahir aja udah diajarkan, diazanin, ngaji,
bahasa Arab ngerti, Bang. Maksudnya Al-Quran gini loh. ngerti. Jadi aku nggak bisa ngomong masalah orang apa tadi, masalah penyembah dewa pagan kenapa jadi begitu, kenapa sekarang jadi cahaya di belakang gambar Yesus. Jadi nggak bisa itu kuceritakan sesuai yang ku ketahui. Saya mau tanya sama Abang, apakah di Kristen anak-anak kecil sudah diajarkan Alkitab? Sudah dari mulai TK. Itu namanya anak sekolah minggu sampai dia remaja diajarkan. Apakah umum itu semuanya? Semua. Kan ada anak sekolah minggu namanya. Iya, kalau diajarkan sih diajarkan, tapi tidak semuanya karena memang bahasa di Alkitab banyak sekali yang vulgar. Mohon maaf ya. Benar nggak sih, Bang? Kalau ditanya soal misalkan anak-anak Kristen diajarkan Alkitab, iya pastilah diajarin. Cuman yang baik-baiknya aja karena mereka belum mengerti. Kalau diajarkan semua mah hancur lah. Itulah Bang pertanyaanku. Seandainya dia mempelajari semuanya yang ada di Alkitab, nah, itu makanya nggak boleh. Bisa jadi makanya di ateis, Amerika. Nah, makanya di Amerika tidak diperkenankan untuk ajaran anak-anak sekolah. Kenapa alasannya? Karena di Bible itu terdapat banyak sekali ayat-ayat yang vulgar, kotor, sama. Dalam artian kotor kata-katanya ya, bukan kotor kitabnya. Vulgar tuh bahasanya bahasa jorok lah gitu loh. Ya, kita kasih data dulu lagi ya, Bang. Kisah para rasul Saya tuh bermain di data ya, nggak mau saya asal ngomong nanti dibilang ini. Nah ini, Horus, dewa Ethiopia, Sudan, lahir tanggal 25 Desember oleh seorang perawan sekitar 3000 tahun sebelum Yesus. Ya. Buddha, dewa Nepal, lahir 25 Desember oleh seorang perawan sekitar 563 tahun sebelum Yesus. Krishna, dewa India, lahir 25 Desember oleh seorang perawan sekitar 900 tahun sebelum Yesus. Zarathustra, dewa Iran, lahir 25 Desember oleh seorang perawan. Semua perawan ya. Hercules, dewa Yunani, lahir 25 Desember oleh seorang perawan 800 tahun sebelum Yesus. Mitra, dewa Persia, lahir 25 Desember oleh seorang perawan 600 tahun sebelum Yesus. Dionysus, dewa Yunani, lahir 25 Desember, seorang perawan. Ya, perawan, lagi-lagi perawan. Tammuz, dewa Babilonia, lahir tanggal 25 Desember, seorang perawan oleh seorang perawan 100 sebelum Yesus. Hermes, dewa Yunani, lahir 25 Desember oleh seorang perawan. Adonis, dewa Persia, lahir 25 Desember oleh seorang perawan. Ya, Yesus Kristus, dewa Romawi, lahir tanggal 25 Desember oleh seorang perawan. Waduh, Bun, kebetulan saya lahir 25 Desember, Bun. Gimana Jangan-jangan tuh? kamu dewa, Bang. Enggak, sumpah demi Allah aku lahir 25 Jadi ini Desember. dewa-dewa ini ya, dewa-dewa ini lahir dari perawan loh. 25 Desember. Jadi aku bilang lah, kalian itu iman kalian itu dicocok logikan dengan pagan. Ya bercampurlah kalian dengan pagan. Berarti saya paham harus bahagia, Helenisme. Bang. Bun, aku harus bahagia apa bersedih, Bun? Nih, lahir 25 Desember. Hati-hati nanti kau disembah, Bang. Kau disalib dulu, disalib dulu. Nauzubillah, semua nauzubillah. Itu ya teman-temannya, itu data. Gak bisa, makanya Nah, kalian silahkan itu peringati Bang Natal. Gatam dibantah melalui data ya. Pakai data silahkan. Tadi kami sudah bilang silahkan tunjukkan datanya kalau misalkan ada yang sampean tidak setujui gitu. Kalau masalah data Dari perkataan kami di sini orang Muslim. Kalau saya mau bantah dengan data itu saya akui saya nggak ada. Udah. Ya, kalau ada data dari Bunda itu seperti itu ya baguslah. Kalau ada data itu kan gitu, kita hargai semua pendapat, kita hargai aja. Nah, cuma di Kristen cara mengimaninya kan berbeda, bukan seperti itu. Ya itu kan udah pasti Bang, yang namanya diskusi itu pasti kan
pro dan kontra bang. Enggak gini. Kalau Abang Gatam ini bagusnya apa? Dia pikirannya normal, bro. Kalau yang lain, bisa enggak ada nih. Di mana kitabnya, mana ini, mana hadisnya, begitu. Kalau oten-oten yang lain dikasih data gitu ngamuk-ngamuk, Pak. Tapi Bang Gatam enggak nih, lumayan nih. Normal pikirannya normal. Di sini. Ya, contohnya kita gini tadi nanya, Bang, boleh perceraian nggak kalau di Kristen? Boleh. Nah, cuman baru kali ini aku dengar orang Kristen boleh ngucapin kata-kata perceraian. Sementara kalau orang-orang lain ditanya boleh nggak boleh. Terus gimana kalau ada KDRT atau perselingkuhan? Oh, tidak boleh, pokoknya harus dipertahankan bla bla bla. Itu sarap kalau menurut gue sih. Kalau Bang Gatam tuh bener, kalau ada KDRT perselingkuhan boleh diceraikan gitu. Berarti sama kayak di Islam gitu loh. Tapi kalau di Islam udah jelas Bang, ada batasannya Bang. Kita pakai. Iya, maksudnya gini loh. Semua agama kan begini. Ketika kita menikah dengan siapapun itu kan harus sehidup semati, betul gak? Iya. Nah, maksudnya sampai akhir bahkan Allah itu membenci, bahkan Allah sendiri membenci perceraian. Betul, bener, hampir sama membenci perceraian. Tapi cerai itu dibolehkan ketika salah satu dari pasangan ini di KDRT-in, diselingkuhin, atau diperbudak, atau pokoknya yang membuat bisa merugikan salah satu pasangan itu bisa cerai. Kalau Kristen yang lain yang nggak normal, oh kita harus ini dulu, harus ditahan, harus gini, harus gitu. Jadi orang Kristen yang gua dengar itu kebanyakan even dia di KDRT atau diselingkuhin, ya udah katanya tahan aja, kan nggak masuk akal logika gitu loh. Kalau Bang Gatam itu bilangnya kalau misalkan mau dicerai dengan misalkan KDRT atau perselingkuhan boleh diceraikan gitu loh. Nah itu berarti kan pikirannya normal sama kayak kita gitu loh. Kalau oten-oten lain enggak, ngotot gitu loh, kebanyakannya ngotot. Begitu loh. Kadang kan yang bikin jadi perdebatan itu karena kadang hal-hal yang sepele pun langsung dibilang bercerai ya kan, padahal harus ada penyelesaian dulu secara kekeluargaan, kan semua ada prosedur kan gitu. Betul. Terkecuali kalau perceraian diceraikan karena perselingkuhan itu langsung boleh karena perzinahan, dan memang itu harus diceraikan yang berzina. Iya, nauzubillah min dzalik ya. Tapi mohon maaf ini disclaimer dulu ya. Teman-teman saya oten tuh banyak Bang. Gini. Ini tidak ada maksud untuk menjelekan satu ini, enggak, oknum ya, saya bilang nih disclaimer dulu. Oke. Ini ada oknum-oknum oten. Teman-teman saya bukan ngomong semua oten enggak ya. Tapi hampir semua teman-teman saya, disclaimer ini ya, oknum-oknum oten ini, dia udah punya anak bini di rumahnya Bang. Tapi jujur, mereka suka jajan di luar 2 atau 3 kali seminggu. Ya. Ini disclaimer ya. Saya bilang oknum oten-oten teman saya, bukan oten pada umumnya ya. Ini disclaimer dulu. Begitu Bang kelakuannya, bener. Saya nggak bohong ya, maksudnya saya tidak berniat menjelekkan atau gimana, tidak. Ini saya bilang disclaimer. Ini oknum oten-oten teman-teman saya gitu loh. Pada saat kita misalkan ke Bandung, pada jajan kemana, jajan gitu-gitu Bang, walaupun udah punya anak istri. Ya kalau itu banyak, karena itu kenapa saya bilang banyak. Pertama, karena perkawinan kedua itu tabu ya. Bukan secara agama aja itu tabu, secara adat juga itu perkawinan kedua itu tabu. Maka akhirnya orang salah karena nggak mampu dalam keimanannya, akhirnya begitu dia jajan aja. Iya. Nah, gitu Satu lagi kita buktikan ya Bang ya. Satu lagi kita buktikan ya bahwa yang mereka tuhankan itu dewa. Mohon maaf ya teman-teman, ini data. Kita tunjuk data dulu ya. Supaya saudara-saudaraku jangan ada mau murtad. Itu menyembahkan dewa. Cuma dia ganti kata Allah. Nih.
Kisah Para Rasul 19. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan apa itu, bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Kita lihat dewa ya, kita ke original teksnya. Dewa nih, Theos di dewa ya. Jadi dewa itu Theos. Ini original Biblenya ini, bahasa Greek ya, Yunani Greeknya ini, Greek Yunani kuno, Yunani Greek ini Theos 23:16. Theos. Jadi data di Biblenya itu mengatakan dewa itu Theos. Tadi udah lihat kan? Ini kata si Paulus dituduh dia dewa. Originalnya itu Theos. Jadi dia mencuri kata Allah, kemudian melarikan artinya, dan mencuri, menyalahi lagi. Theos 23:16. Oke ya teman-teman. Dewa itu Theos, yang dia sembah itu orang Kristen ini nggak nyadar kalau yang dia sembah itu dewa, ajaran pagan. Maka tadi aku kasih lihat ya tanggal-tanggal kelahirannya itu sama semua. 25 Desember lahir dari perawan, ya kan? Itu teman-teman. Lanjut. Jadi aku sedikit mau tanya Bunda. Dulu ada pernah aku baca juga satu data bahwasanya yang mengartikan Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Bloker. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam. Itu kalau kita diskusi tidak ngotot-ngototan ya bagus, kita bisa tampilkan data-data. Tapi kalau kita ribut ngotot-ngototan, kau menghujat ya kadang kita kepancing. Coba kalau kau nyimak-nyimak baik. Halo Bunda. Ya Bang. Dulu ada pernah aku baca satu buku. Kalau yang mengartikan Alkitab itu dulunya untuk di Indonesia dari bukan orang Kristen, maka ya karena gini. Oke, dulu itu kan orang-orang Khoten itu karena di negara ini kan di bawah jajahan, lagi dijajah nih. Ini di mute dulu. Sang petualangan ya. Negara kita ini di bawah jajahan orang-orang kafir dari Belanda kan. Jadi ya mungkin dibuat tekanan ya, akhirnya diterjemahkanlah. Karena yang membawa Bible itu orang Belanda, yaitu Ledecker ya, yang menerjemahkan bahasa Belanda itu ke bahasa Melayu apalah namanya itu, kurang paham ya. Akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul Karim Munsi ya, kurang lebih gitu ya kali ya. Mohon maaf kalau saya keliru. Nah, di situ kan kata-katanya, dia pikir ini sembahan kalian sama dengan Allah. Dia pikir, padahal dia namanya juga belum ada belajar, dia teolog ya. Dia tidak sekolah teologi nih, Ustadz Abdul Qadir Munsi ya. Dia nggak belajar itu. Kalau kami sekarang kan belajar teologi ini udah paham bahwa itu ternyata dewa. Kalau beliau itu enggak. Bunda, dia memahami bahwa sembahan dikit lagi Bun. Dikit lagi. Enggak, aku mau nanya siapa yang enggak belajar teologi siapa? Siapa yang enggak belajar teologi? Yang dulu zaman dahulu, zaman penjajahan kan belum belajar tuh. Oh, kirain Tuhannya. Kalau Tuhan Otennya sarjana teologi loh, Bunda. Nah ketika dia terjemahkan Bang, dia belum paham kalau ternyata original Biblemu itu Theos sama dengan dewa. Dia pikir Bang, sembahan orang Kristen itu sama dengan Allah. Nah, Theos itu artinya nggak paham lah teologi ya. Artinya dia tulis izin turun dulu ya gitu. Tetapi izin turun dulu ya, aku mau sholat ya. Ya Bang. Tetapi ingat ya saudara ya. Semuanya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi ingat ya teman-teman Kristen saudara ya, Bible Anda itu udah berpuluh-puluh ribu kali direvisi. Wong kembalilah, kan udah paham, udah belajar teologi kan, sudah STT sekian, harusnya kan udah paham. Setelah direvisi kan boleh kalian kembalikan kok, gak usah menciplak terus. Artinya udah paham kalian, kenapa nggak kalian kembalikan? Yang kalian revisi yang lain, yang kalian revisi itu yang lain. Terus kenapa nggak direvisi itu kata Allah dikembalikan, pakai teos saja, ya kan? Udah banyak yang kalian rubah-rubah kan? Kenapa? Ya, kalau itulah kemunafikan, bentar bang, itulah kemunafikan lembaga penerjemah lain. Karena dia mau melancarkan misi misionarisnya dengan amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Walaupun dengan tipu-tipu toh, nggak dia mau dikembalikan, dia tidak kembalikan original teksnya. Taruhlah di situ Tuhan, karena gini ya teman-teman saudara Kristen ya. Theos itu diterjemahkan ke dalam The Holy Bible di luar negeri, di situ tertulis artinya Tuhan. Ya itu kalau mereka pakai yang di luar negeri ya, negara barat ya. Theos itu dia terjemahkan ke dalam